Selamat datang di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bersama saya Latifah Alfat. Agenda kita untuk pertemuan kali ini adalah definisi interaksi manusia dan komputer, model interaksi, bidang studi atau ilmu yang meliputi interaksi manusia dan komputer, prinsip utama perancangan antarmuka atau interface. Untuk definisi interaksi manusia dan komputer, kita melihat dulu definisi dari interaksi. Interaksi merupakan komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih. Nah, untuk interaksi manusia dan komputer sendiri merupakan hubungan atau komunikasi antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem. Nah, dalam tujuannya ya, tujuan interaksi manusia dan komputer, pertama menghasilkan komputer yang mampu digunakan dengan baik oleh pengguna. Dalam hal ini kita menyebutnya dengan good usability ya, berupa keandalan, ketersediaan, keamanan, integritas ya, berupa mulai dari data, sistem, dan juga antar perangkatnya, lalu ada standarisasi dan juga konsistensi sehingga dimaksudkan terciptanya suatu interaksi. Nah, bagaimana agar manusia dapat merasakan good usability komputer? Jawabannya adalah dengan membuat antarmuka atau interface. Antarmuka harus dapat mengakomodir kebutuhan interaksi yang dilakukan antara manusia dan komputer. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita harus melihat hal penting yang dalam perancangan antarmuka atau interface ya. Pertama, kita paham dulu faktor-faktor yang membuat manusia menggunakan teknologi. Jadi di sisi manusianya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita memahami cara untuk mengembangkan teknik-teknik yang memungkinkan membangun sebuah sistem yang sesuai dengan tujuan. Jadi di sini kita melihat selain di sisi manusia, kita juga mencari teknik yang cocok. Apakah teknik ini ya berupa UI yang bagus atau UX yang nyaman atau kecanggihan-kecanggihan tertentu itu harus sangat dipertimbangkan. Ya. Kemudian efisiensi dan efektivitas interaksi. Efisiensi ini berkaitan dengan apakah interaksi yang dilakukan itu memakan banyak step atau lebih ke menyederhanakan step itu menjadi lebih efisien. Atau juga untuk efektivitas di sini apakah step-step yang dilakukan dalam interaksi itunya nantinya baik ya, efektif atau justru berbelit-belit. Sebaiknya dalam menentukan interaksi, keberadaan interface harus efektif, tidak berbelit-belit, harus nyaman, harus singkat begitu. Mengapa dibutuhkan perancangan antarmuka yang baik? Karena antarmuka sendiri merupakan jembatan ya, bridge ya antara pengguna dengan sistem atau sistem dan pengguna. Jadi dari pihak komputer sendiri ataupun pihak manusia sendiri gitu. Nah, media yang mengantarkan pengguna kepada fungsi sistem yang dituju. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya, kita bisa terakomodir dengan nyaman dan menjadi salah satu faktor penentu kondisi suatu organisasi yang memanfaatkan sistem komputer. Semakin canggih organisasi itu, semakin banyak sistem komputer yang diaplikasikan. Contoh sekarang untuk naik kereta bisa menggunakan semacam vending machine ya. Kita cukup membawa kartu, membawa ATM, membawa kartu debit, begitu kita bisa mendapatkan tiket untuk
pergi ke suatu tempat, begitu. Nah, di sini ada model interaksi secara sederhana, mulai dari command line interface, ya, kemudian menuju ke yang lebih kompleks yaitu menu. Ada natural language yang sudah mulai sering digunakan di Google, lalu ada question answer dialog, ya. Di sini ada query dialog juga, itu ketika kita mengisi form yang ada di Google Form, lalu ada form fill, ini ketika kita mengisi formulir, ya. Nah, kemudian ada spreadsheet, ini yang seperti di Excel. Lalu ada WIMP, Windows Icon Menu Pointer, dan juga menu pull down. Nah, dalam penerapannya, IMK ini meliputi beberapa bidang studi, mulai dari informatika, psikologi di sisi kenyamanan dan keamanan, kemudian desain grafis dan tipografi, lalu ada ergonomik, antropologi, linguistik, dan juga sosiologi. Prinsip utama dalam perancangan antarmuka, yang pertama adalah memahami fungsi manusia dari sisi kognitif, perseptual, motorik. Yang kedua, memahami karakteristik dialog, yaitu dialog, struktur, grafis, waktu tanggap, dan kecepatan tampilan. Lalu mengembangkan prototipe, yang terakhir teknik evaluasi purwarupa.